Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan dekatmu Tuhan, tenang hati kami ya Bapa. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kasihi, Yesus, Engkau ku kasihi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tanggal 2 April 2021 kita sama-sama memasuki Jumat Agung. Kita masih bersama-sama beribadah Jumat Agung di rumah dan kita lihat ada setitik terang melalui vaksin. Kita berharap semuanya ini segera berlalu dan kita boleh bersama-sama beribadah onsite. Bapak Ibu yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini adalah repentance calling atau panggilan Tuhan untuk bertobat. Bapak Ibu, saudara yang di rumah, kita bukan main agama-agamaan, tetapi pertobatan yang serius sekali. Serius dan sungguh-sungguh bertobat yang asli. Pertobatan palsu hanya menyesal karena tertangkap atau karena menderita gara-gara dosanya, tetapi enggak bertobat. Tetapi begitu keadaan enak sedikit, lega sedikit, begitu ada kelepasan, sudah lupa lagi semuanya. Padahal tadi sudah berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Katanya, aku mau bertobat, aku mau sadar Tuhan. Ketika satu kemudahan terjadi, dia akan kembali untuk lupa. Mudah sekali untuk berpaling.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, siapkan Alkitab kita nanti boleh dibaca. Bapak Ibu boleh perhatikan. Keluaran 8, 20, dan Keluaran 12, 32. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca dan sekarang kita mau lihat, perhatikan. Ada 10 tulah di dalam kitab Keluaran. Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, tidak semudah apa yang kita baca, tetapi ada proses-proses yang kita sama-sama mau belajar di dalam Jumat Agung ini. Kita tahu ada 10 tulah Bapak Ibu. Ada air menjadi darah yang pertama. Lalu yang kedua ada katak. Dan yang ketiga ada nyamuk. 1, 2, 3 boleh berlalu. Tetapi semuanya Firaun tidak melakukan syarat dan ketentuan. Dia berikan syarat dan ketentuan dan dia tidak melakukan pertobatan lagi. Akhirnya Tuhan izinkan tulah yang keempat datang. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Lalat memenuhi seluruh negeri Mesir. Tulah itu dimaksudkan Tuhan untuk mempermalukan dewa-dewa Mesir. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa orang Mesir itu dia menyembah kepada dewa-dewanya. Tetapi Tuhan izinkan menggunakan tulah ini untuk mempermalukan berhala-berhala atau dewa-dewa di Mesir. Tuhan memakai dewa Mesir sendiri untuk menyiksa mereka. Dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada dewa-dewa mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan itulah kemudian berhenti Bapak Ibu setelah Firaun meminta kepada Musa. Musa berdoalah kepada Tuhan dengan jaminan aku akan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun setelah Tuhan menghentikan si lalat itu, Firaun mengeraskan hatinya dan tulah kelima keluar. Tulah kelima keluar adalah penyakit sampar yang menyerang segala ternak Mesir. Tetapi anehnya sekalipun segala ternak orang Mesir mati, tetapi ternaknya orang Israel tetap dalam perlindungan, dalam keadaan baik. Bapak Ibu boleh buka di Keluaran 9, 1-7 dan ayat ke-6 diceritakan bahwa ternak orang Israel tetap baik. Tulah sampar ini dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan ada dewa namanya Hathor dan Apis, yaitu dewa ternak yang membawa keyakinan ternak kepada Mesir, kekayaan ternak kepada Mesir. Namun yang terjadi adalah Firaun tetap mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan mengirim tulah yang ke-6 yaitu Barah. Barah itu ya Bapak Ibu kalau zaman sekarang mungkin artinya abses begitu ya. Jadi ada luka, bengkak bercampur nanah. Di dalam Keluaran 9, 8 sampai dengan 12. Tulah itu dimaksudkan Tuhan untuk mempermalukan dewa Sekhmet, Sunu dan Isis, yaitu dewa-dewa kesehatan. Jadi ternyata dewa-dewa kesehatan Mesir tidak membuat orang Mesir menjadi sembuh. Tetapi Firaun dikatakan mau masuk tulah yang ke-7 dikatakan dia tetap mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang ke-7. Yaitu apa Bapak Ibu? Hujan es disertai dengan kilatan api untuk menghancurkan tanah Mesir. Orang Israel tinggal di tanah Goshen namanya. Dan di dalam perlindungan Tuhan sehingga tidak mengalami tulah tersebut. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Keluaran 9, 13 sampai 35 tentang tulah api, hujan es disertai dengan api. Tulah ini merupakan hukuman yang dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempermalukan dewa langit yaitu Nut dan Osiris. Nah, Bapak Ibu kali ini Firaun sepertinya menyesal dan mau bertobat. Namun ternyata hanya memanipulasi Tuhan dan tetap mengeraskan hatinya. Ayat 27, 28, 34 Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran 9. Di sini kita mau belajar bahwa orang yang menyesal karena takut konsekuensi dosanya itu belum tentu benar-benar bertobat. Itulah sebabnya Bapak Ibu tulah ke-8. Tuhan mengirimkan yaitu belalang yang memakan seluruh tumbuhan di ladang Mesir. Belalangnya banyak sekali memakan tumbuh-tumbuhan dan mengakibatkan Mesir gagal panen. Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran 10, 1 sampai dengan 20. Nah sekali lagi Bapak Ibu masuk ke tulah 9.
Firaun sepertinya mau bertobat, tetapi ternyata dia tetap mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9. Yaitu dikatakan gelap gulita. Selama 3 hari sama sekali matahari nggak bisa bersinar. Tuhan izinkan itu semuanya gelap. Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran 10, 21 sampai 29. Bisa dibaca nanti. Tulah itu dimaksudkan oleh Musa diminta kepada Tuhan untuk mempermalukan dewa tertinggi orang Mesir, yaitu dewa matahari atau dewa Ra, yang dikatakan di mana Firaun dipandang sebagai titisan dewa matahari yang ada di bumi. Dengan membuat matahari tidak bersinar selama 3 hari, maka Tuhan ingin mengklaim kemenangan bahwa Tuhan lebih berkuasa atas dewa Mesir serta mempermalukan Firaun dan semua dewa Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang ada di rumah, kenapa Tuhan menurunkan tulah secara bertubi-tubi kepada Mesir? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang kejam? Apakah Tuhan menurunkan tulah bertubi-tubi adalah Tuhan yang bengis, mengirim orang-orang yang menolak menyembah kepada Tuhan? Sebenarnya yang perlu kita pertanyakan adalah sebaliknya Bapak Ibu. Yaitu sampai seberapa keras hati orang, tegar hatinya, hati manusia kerasnya, sampai Tuhan harus membuktikan kuasanya untuk mendatangkan 10 tulah yang dahsyat. Namun Firaun tetap menolak Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui tulah-tulah ini Bapak Ibu? Ada 3 inti khotbah kita pada saat Jumat Agung ini. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, Dialah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Lalu yang ketiga, Dialah Tuhan yang adil dan Tuhan yang berbelas kasihan. Kita mau lihat Bapak Ibu satu-satu bagian dari 3 ini. Tuhan perlu membuktikan kuasanya dengan mendatangkan 10 tulah yang dahsyat. Namun Firaun masih tetap menolak. Apa yang ingin Tuhan sampaikan di sini Bapak Ibu? Perhatikan yang pertama. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain. Dia Tuhan, sekali lagi tidak ada Tuhan yang lain. Kalau kita perhatikan ke-9 tulah yang tadi Bapak Ibu, yang kita baca bersama-sama tadi, maka memiliki siklus pola yang sama. Kalau Bapak Ibu perhatiin nanti ya. Nah, tulah pertama, ke-4 dan ke-7 dikatakan Tuhan menyuruh Musa menjumpai Firaun di pagi hari di sungai Nil. Kita lihat lagi, ada tulah yang kedua, ke-5 dan ke-8, Tuhan menyuruh Musa untuk menjumpai Firaun di istana. Sedangkan tulah yang ketiga, ke-6 dan ke-9, Bapak Ibu perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3, 6, 9 maka datang tanpa ada peringatan sama sekali. Seakan-akan Tuhan ingin memberikan kejutan kepada Firaun dan kepada Mesir. Apa sih yang ketiga, 6, 9 tadi? Yang ketiga itu nyamuk. Yang ke-6 tadi barah. Dan yang ke-9 tadi adalah gelap gulita. Ya, polanya sama. Di sini apa sih? Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, yaitu Allah yang maha kuasa, mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Dia adalah Allah atas alam semesta. Dari 10 tulah yang ada, Bapak Ibu, 4 tulah berhubungan dengan binatang. Ya, perhatikan ya. Ada katak, ada lalat, ada nyamuk, dan belalang. 5 tulah lain itu berhubungan dengan alam. Artinya Tuhan Sang Pencipta itu lebih tinggi dari alam semesta dan berdaulat atas segala sesuatunya. Tulah-tulah itu datang Bapak Ibu bukan karena kedahsyatan alam yang rancu, namun itu datang di bawah kontrolnya Tuhan. Melalui hal ini kita bisa memahami bahwa Allah berdaulat itu yang mengontrol kehidupan kita, sehingga di dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi saat ini, maka kita nggak perlu takut dan khawatir bahwa semuanya
di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat memegang kendali atas segala kehidupan kita. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Serta ada maksud dan rencana yang baik bahkan di dalam situasi terburuk sekalipun. Ingat ya Bapak Ibu ya, Roma 8:28. Perhatikan Bapak Ibu, melalui wabah yang terjadi, maka itu memaksa manusia untuk memikirkan kehidupan dan kematian yang mungkin selama ini tidak pernah kita pedulikan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu COVID-19 boleh ada di antara kita, itu membuat kita mengingat bahwa ada kematian, bahwa ada kematian. Di balik semua pergumulan dunia yang penuh dengan penderitaan, maka ada panggilan Tuhan, repentance, untuk bertobat. Panggilan Tuhan untuk bertobat. Melakukan pertobatan yang sejati, bukan sekedar manipulasi. Kita sering dengar ya, Kristen tomat katanya, Minggu tobat, Senin kumat. Nah kita gak mau seperti itu Bapak Ibu. Seperti Firaun, kita lihat tadi 9 tulah yang kita baca tadi, dikatakan Firaun seringkali menyesal, tetapi tidak bertobat secara benar. Tuhan memanggil kita untuk bertobat bukan dengan pertobatan yang palsu, tetapi dengan pertobatan yang sejati Bapak Ibu. Sebab itu ada panggilan kita untuk bertobat, repentance, calling. Mari. Orang-orang berdosa kita membutuhkan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang berbelas kasihan. Bapak Ibu boleh perhatikan nanti ada Keluaran 12, 29 sampai 42. Keluaran 12, 29 sampai 42. Kalau kita perhatikan 9 tulah yang sebelumnya, maka itu berhubungan dengan tanah Mesir. Betul ya Bapak Ibu ya? Namun Tuhan memberikan perlindungan terhadap tanah Israel di Goshen dari tulah-tulah tersebut. Namun untuk tulah yang ke-10, ini adalah tulah yang sangat tragis. Untuk tidak dapat dihindari oleh semua orang, yaitu kematian anak sulung, baik binatang atau manusia. Artinya Bapak Ibu ya, jadi semua yang sulung dari manusia dan binatang mati semuanya. Nah, di dalam ayat yang ke-30 Bapak Ibu di dalam Keluaran 12 tadi dikatakan, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematiannya. Jadi saat itu tulah ke-10 datang, semua orang-orang Mesir yang sulung untuk manusia dan binatang semuanya mati. Terdengar suara kematian di mana-mana kecuali di rumah yang ada tanda olesan darah domba yang tidak bercela di ambang pintunya. Bapak Ibu, di malam itu tidak ada rumah yang tidak mengeluarkan suara tangisan. Semua di Mesir menangis, memilukan. Tidak ada rumah yang tidak ada kematian di dalamnya. Ini menggambarkan fakta yang mengerikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari kematian. Sering kita takut untuk menghadapi kematian. Hari itu di Mesir ada kematian yang datang secara sekaligus sehingga terjadi kedukaan yang begitu dahsyat tanpa ada yang dapat menghibur. Disinilah keadilan Allah dinyatakan secara adil, yaitu setiap dosa harus dihukum. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Disinilah keadilan Allah dinyatakan secara adil, yaitu setiap dosa harus dihukum. Allah tidak pandang bulu Bapak Ibu. Dia tidak menilai seperti penilaian manusia yang subjektif. Semua orang tidak dipandang bulunya. Baik dari kalangan bawah sampai istana pun, yaitu anak sulungnya Firaun juga mengalami kematian. Seluruh tanah Mesir tidak lihat kaya miskin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak peduli siapapun kita juga menghadapi kematian. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hati kita
sudah siap menghadapi kematian. Apabila kita tidak bertobat, maka firman Tuhan mengatakan jelas di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Mari Bapak Ibu kita hubungkan dengan kasih karunia. Kita hubungkan dengan gospel. Namun Tuhan bukan hanya Tuhan yang adil, tetapi Dia juga Tuhan yang berbelas kasihan kepada umatnya, melindungi umatnya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat di dalam Keluaran 12 ayat 7, 13 dan 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Keluaran 12 ayat 7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada 2 tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23 Bapak Ibu perhatikan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu, kenapa malaikat maut itu melewati atau dikatakan Passover? Pintu rumah yang ada tanda darah, yaitu ada korban pengganti. Sekali lagi Bapak Ibu, malaikat maut melewati, yaitu dikatakan Passover, pintu rumah yang ada tanda merah darahnya tadi, yaitu karena ada korban pengganti bagi setiap anak sulung pada keluarga rumah itu. Inilah Paskah yang pertama di mana rencana penebusan terjadi dengan cara spesifik, yaitu darah anak domba yang harus dicurahkan menjadi media penebus yang harus dioleskan di ambang pintu. Dan ketika malaikat maut melihat rumah itu dengan ada tanda merah yang menggantikan anak sulung itu, maka Tuhan tidak menjatuhkan tulah atas mereka. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebutkan penebusan, yaitu ada sesuatu yang dipakai untuk menggantikannya, untuk ditebus. Upah dosa tadi dikatakan adalah maut. Dan untuk terhindar dari maut, maka tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali dengan penebusan. Yaitu harus ada kematian yang menggantikan. Sehingga orang yang sepatutnya menerima kematian itu akan terluput dari kematian itu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa sejak itu setiap tahun bangsa Israel melalui imam masuk ke dalam tabernakel untuk mempersembahkan korban berulang-ulang. Dengan darah anak domba yang tidak bercacat. Bapak Ibu bisa baca di dalam Ibrani 10, 1-4. Ibrani 10, 1-4. Namun darah anak domba itu tidak sanggup menghapus dosa mereka. Sehingga mereka harus melakukannya berulang-ulang sampai datangnya anak domba Allah yang menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Melalui karya besar yang sempurna di kayu salib, rela mati di salib, serta mencurahkan darahnya untuk menyerahkan seluruh murka Allah atas dosa secara tuntas, supaya terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran, Bapak Ibu katakan pertukaran. 2 Korintus 5 ayat 21 berbicara begini Bapak Ibu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang mulia menanggung kutuk bagi kita, di mana seharusnya kitalah yang kena kutuk dan binasa, tetapi Kristuslah yang harus menanggung kebinasaan kita. Ada hamba Tuhan yang berbicara buat kita, dikatakan begini Bapak Ibu. Kita bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus.
Tidak dihukum karena Kristus yang telah berdiri di hadapan Allah. Seolah-olah dia adalah kita dan dia harus menanggung hukuman itu. Ketika dia berkata, sudah selesai di kayu salib. Maka tirai bait Allah terobek dari atas sampai ke bawah. Yang menunjukkan bahwa bukan karya manusia. Bukan karena ritual-ritual agama. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Amin Bapak Ibu. Ada tersedia anugerah kasih karunia bagi orang yang dipanggil percaya kepadanya. Ada ikatan perjanjian Tuhan yang dibuat atas Abraham, Ishak dan Yakub, di mana itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang Israel saja, namun kepada semua bangsa yang percaya kepada Yesus. Tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh darahnya. Yang begitu berharga, sebab yang mati di kayu salib itu bukan manusia biasa. Tetapi kita percaya anak domba Allah yang turun ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Ada fakta yang menarik Bapak Ibu boleh perhatikan ya. Ada fakta yang menarik dalam kisah ini yaitu kita mengenal tongkat Musa. Waktu Musa pertama kali ditanya sama Tuhan, Musa ada apa yang ada di tanganmu? Dia bilang ada tongkat Tuhan. Sejak awal Tuhan memanggil Musa, maka dia disuruh menggunakan tongkat yang terbuat dari kayu biasa, yaitu tongkat Musa yang biasa dipakai oleh para gembala. Tongkat itu dipakai berkali-kali sebagai media untuk menyelamatkan bangsa Israel. Betul ya Bapak Ibu ya, ketika Musa mengangkat tangannya, laut terbelah. Ketika umat Israel mau minum, dia pukul batu karang itu bisa keluar airnya. Tongkat itu adalah lambang penghakiman, namun juga sekaligus lambang mujizat keselamatan bagi umat Israel. Kita tahu kisah ini ya Bapak Ibu ya tentang tongkat Musa. Tongkat gembala adalah tongkat yang dipakai untuk memukul musuh, namun sekaligus dipakai untuk melindungi domba dari musuh. Ingat Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi tongkat gembala itu dipakai untuk memukul musuh dan untuk melindungi domba. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tongkat itu berbicara apa? Kita akan sama-sama baca Bapak Ibu. 2 kali dalam ibadah ini kita mendengar ayat ini ya. Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 53, 4-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu perhatikan. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, tongkat ini berbicara Yesus dipukul oleh tongkat penghakiman Tuhan. Di mana seharusnya kita yang dipukul oleh tongkat penghakiman itu. Sebab kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus bertukar tempat dengan kita dan menanggung hukuman kita sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yesus bertukar tempat dengan kita dan menanggung hukuman dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Saya akan bacakan 3 ayat buat Bapak Ibu perhatikan. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain dan setiap hari harus mempersembahkan korban.
untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ibrani 9 ayat ke-28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memenuhi panggilan Tuhan untuk bertobat. Bukan dengan pertobatan palsu, tetapi kita berpaling dari dosa-dosa berhala-berhala kita. Mari hari ini Bapak Ibu di dalam Jumat Agung, jangan kita kembali main-main dengan hidup kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan dunia mengalami yang dikatakan COVID-19 ini adalah sebagai peringatan Tuhan. Dan percaya semuanya masih dalam kedaulatan dan kendali Tuhan. Mengingatkan kita akan kematian. Sudah siapkah kita kalau hari ini Tuhan panggil kita untuk menghadap kepada Dia? Pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Saudaraku, ada satu hamba Tuhan berbicara seperti ini. Bapak Paul Tripp, dia bilang begini. Gereja bukan kelas teologi, tetapi tempatnya orang bertobat. Mengaku dosa, berdamai dengan Tuhan, meminta pengampunan dan rela dikuduskan. Di mana orang-orang yang tidak sempurna menempatkan iman mereka kepada Kristus yang sempurna. Yang sudah berkorban bagi mereka. Berkumpul untuk mengenal bagaimana Kristus mengasihi mereka. Sehingga mereka akhirnya bisa mengasihi Kristus dan gambar dirinya dipulihkan. Sehingga tidak salah arah dan hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada satu contoh Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakuti jemaat, tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Firaun ini adalah contoh kehidupan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Tuhan sampai begitu menurunkan tulah, Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk memberikan supaya orang mau bersadar kepada Tuhan. Jangan pakai syarat kepada Tuhan, jangan pakai ketentuan kepada Tuhan. Cukup lunakan hatimu, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Akui segala dosamu, panggil Dia menjadi Raja di dalam hidupmu. Repentance calling. Hari ini kalau ada panggilan untuk pertobatan, jangan keraskan hatimu. Kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, mengetuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada Jumat Agung ini kita sama-sama diingatkan untuk kembali bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Siapa hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan? Kalau hari ini engkau berharga di mata Tuhan, engkau ini kepunyaan Tuhan, dan Tuhan memanggil engkau dengan namamu, jangan keraskan hatimu. Panggilan, pertobatan ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di dalam Jumat Agung 2021 ini kita hampiri Tuhan. Mari Bapak Ibu sediakan roti dan anggur yang ada di rumah. Pegang roti di tangan kananmu. Sebelum firman Tuhan, Bapak Ibu dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Kalau darahmu tercurah habis Tuhan, untuk membasuh kehidupan kami yang kotor. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima panggilan pertobatan ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh lahir baru di hadapan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami mau sungguh-sungguh menjawab panggilan pertobatan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita kembali tetap memikirkan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami mau lunakkan hati kami Tuhan. Biar Yesus tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dari hari ini sampai waktunya Tuhan memanggil kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersyukur buat hari ini yang Tuhan jadikan buat kita. Kita mau terus mengingat akan pengorbanan Yesus di dalam hidup kita. Dia yang menjadikan hidup kita berarti, hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau terus lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengurapi hambanya lebih lagi di dalam segala hal. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Supaya kami tiap hari kami mau menyadari Tuhan bahwa hidup kami sungguh berarti Tuhan. Terima kasih Bapak kalau saat ini kami satukan hati kami mau bersyafaat. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang saat ini bersama-sama beribadah online. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami semua Tuhan. Biar ibadah ini bukan hanya rutinitas biasa, bukan hanya online biasa. Tapi kami mau merasakan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, mengurapi, memberi hikmat, marifat lebih lagi di dalam mereka melakukan pelayanan-pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa Tuhan. Buat seluruh sidang jemaat MNCC dimanapun berada. Yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya Engkau yang menjadi Allah penyembuh, Engkau yang menjamah bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada kesembuhan boleh terjadi Tuhan, dan anak-anak-Mu boleh kembali sehat. Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, baik dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin bersandar kepadamu. Kami mau semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat hari ini juga Tuhan kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh tim gembala yang ada, untuk seluruh pengurus, para aktivis pelayan Tuhan yang ada. Berikan kesatuan hati, berikan kerendahan hati, berikan urapan yang selalu baru Tuhan. Untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu, untuk kami boleh mempersembahkan semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Dan melalui semua yang kami lakukan ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan hati Tuhan disenangkan. Kami juga mau bersyafaat saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Tuhan
pemerintahan pusat hingga daerah, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan para menteri yang ada Tuhan. Biar hikmat marifat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada pada mereka Tuhan, sehingga dalam mereka memimpin bangsa ini ada takut akan Engkau, ada hikmat dari Tuhan, dan semuanya boleh sesuai dengan rencana Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Juga kami berdoa buat kota kami Sukabumi Tuhan, buat Bapak Wali Kota, wakilnya dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami percaya ada dalam naungan-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera buat Sukabumi, ada kesejahteraan dalam segala bidang buat Sukabumi Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini, kota ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya hati-Mu ada untuk bangsa ini, belas kasih-Mu ada buat bangsa ini Tuhan. Untuk vaksin yang sedang berjalan, kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan vaksin boleh bekerja dengan efektif Tuhan, supaya tiap orang yang menerima vaksin Tuhan boleh mendapatkan imun yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia boleh sehat, Indonesia boleh aman di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, dan sebelum kami pulang kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sudah bersama-sama beribadah Jumat Agung, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sama-sama kita berdoa syafaat. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, arahkan keluargamu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Angkat tanganmu dan biar Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Saudaraku, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, Tuhan memberkatimu pada masa sulit ini. Kita yang masih harus berusaha dalam keadaan ini, Tuhan membuat menjadi berhasil dan berbuah lebat. Saudaraku, Tuhan memberi hikmat di dalam mengelola keluarga, mengelola usaha pekerjaan, mengelola perkuliahanmu, sekolahmu, pelayananmu, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Mari bersama-sama Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudaraku, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Jumat Agung dan tetap di dalam panggilan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati.